Ya, nama saya Firwan Malaya Biraman, NRP 0521174058. Di sini saya akan menerangkan tentang klasifikasi machine learning. Di sini saya mengambil contoh Face Gender Classification AI. Untuk sumbernya saya ambil dari paper Face Gender Classification on Consumer Images in a Multi-ethnic Environment oleh Wigao dan Haizo AI. Jadi paper ini tujuan untuk membuat face gender classification menggunakan consumer image atau foto dari konsumen yang multi etnik atau multi ras. Ya, jadi untuk tasknya sendiri, machine learning ini melakukan klasifikasi gender manusia menggunakan foto. Apakah dapat diklasifikasi dari foto itu dia laki-laki atau perempuan. Jadi untuk flowchart-nya nanti AI ini akan mendeteksi wajah dari foto tersebut. Kemudian di alignment atau dideteksi ada bibirnya, ada hidungnya, ada matanya, ada alisnya dan sebagainya. Dan dia akan di wrap, kemudian hasil wrapnya itu nanti baru diolah di gender classification oleh AI-nya. Jadi ini masuk ke tipe klasifikasi yang biner. Jadi dua klasifikasi antara laki-laki atau perempuan. Untuk aslinya dia menggunakan untuk tree-nya dia menggunakan probabilistic boosting tree, di mana tree jenis ini akan membagi sampel yang ambigu ke subtree kanan maupun kiri untuk membuat classification sendiri. Kemudian secara bertahap sampel-sampel tersebut yang mirip akan digabungkan sehingga nanti pada akhirnya terbentuk subtree yang isinya kelompok gender yang sama. Namun karena ini mungkin terlalu susah, jadi akan saya simpelkan. Mungkin saya ubah sedikit menjadi feature tree, di mana nanti diklasifikasinya berdasarkan fitur aja supaya gampang. Jadi kalau feature tree sendiri dia itu membagi sampel itu sesuai fiturnya. Jadi misalnya rambut panjang, rambut pendek nanti dipisah. Kemudian kalau udah rambut pendek dia lebar pipinya besar apa kecil dan seterusnya. Nanti tiap klasifikasi, tiap percabangan nanti akan membuat mempengaruhi probabilitas apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, setelah dia membuat tree tersebut, nanti akan ada confusion matrix, di mana confusion matrix ini adalah seberapa cocok prediksi dengan kenyataannya. Jadi misalnya dari 100 foto konsumen tadi diolah, kemudian diprediksi apakah ini laki-laki dan perempuan. Dari 50 foto laki-laki di contoh ini machine learning-nya memprediksi ada 45 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian dari 50 foto perempuan machine learning AI ini akan mendeteksi ada 10 laki-laki dan ada 40 perempuan. Jadi dari 50 laki-laki dia benar 45, dari 50 perempuan dia benar 40, dan totalnya ada 100 gitu. Nah, kemudian ada contoh lagi di mana misalnya ada 3 AI yang berbeda, kemudian tiap confusion matrix-nya berbeda-beda. Bagaimana cara kita menentukan mana confusion matrix yang terbaik dari ketiganya? Jadi di sini kita punya M1 di mana sama seperti yang tadi, benar menebak 45 laki-laki dan benar menebak 40 perempuan. Di M2 dia berhasil menebak 35 laki-laki dan 25 perempuan. Di M3 dia berhasil menebak 40 laki-laki dan 40 perempuan. Jadi totalnya 100 semua ya. Jadi nanti kita caranya agar menemukan hasil yang AI yang terbaik adalah dengan cara menjumlahkan semua prediksi yang tepat per total fotonya. Jadi di M1 dia ada 45 dan 40 yang tepat, jadi 95 per 100, jadi 95%. Untuk M2 dia punya 35 dan 25, di total jadi 60,
jadi 60/100, 60%. Untuk M3 dia punya 40 dan 40, jadi 80%. Nah, jadi paling tinggi kan berarti yang M1 ya. Jadi M1 adalah AI yang paling baik. Kemudian untuk menentukan klasifikasi mana yang lebih baik berdasarkan erosinya. Jadi erosi sendiri itu adalah perbandingan true positive rate dengan false positive rate, di mana semakin tinggi positive rate-nya semakin baik. Tapi semakin segaris dengan baseline-nya atau yang hitam ini, dia semakin tidak berguna karena nanti hasilnya 50-50. Jadi ya nggak ada gunanya gitu. Jadi berdasarkan ini saya ambil contoh dari gambar di Google ya, bukan erosi aslinya. Jadi tadi M1 kan yang paling tinggi, berarti dia nanti gambarnya seperti ini. Dan M3 yang kedua, M2 yang terakhir. Jadi semakin tinggi grafiknya semakin bagus, tapi semakin sesuai dengan baseline-nya, dia semakin useless atau tidak berguna. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menganalisis kelas mana yang mudah dan susah diklasifikasi dengan melihat confusion matrix-nya. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, dari sini kelas mana yang mudah, jadi karena 4 laki-laki AI-nya berhasil menebak laki-laki lebih banyak daripada berhasil menebak perempuan lebih banyak, maka kelas laki-laki itu yang lebih mudah diobservasi atau diolah oleh AI-nya. Kemudian untuk yang perempuan dia lebih sedikit, jadi dia lebih susah untuk diklasifikasinya. Mungkin segitu saja pengalaman saya tentang klasifikasi machine learning. Sekian dari saya, terima kasih.